Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf atas keterlambatan tayangan video ini di Google Classroom kita. Di dalam komunikasi bisnis, kali ini saya akan membawakan materi mengenai komunikasi lisan. Ya, kita tahu bahwa ketika kita memiliki sebuah informasi yang akurat dan memadai, itu kita dapat membantu kita memecahkan masalah dengan bijak. Dalam komunikasi lisan ini, sebelum kita mampu berbicara dengan audiens kita harus dapat mempunyai informasi yang akurat. Sehingga apa yang kita mau sampaikan, apa yang mau kita komunikasikan pesannya, itu dapat tercapai dalam memecahkan masalah kepada audiens kita. Ya, jenis pekerjaan apa saja yang membutuhkan informasi? Untuk pekerjaan apapun, kemampuan untuk memperoleh informasi adalah sangat penting. Jadi, terutama di dalam komunikasi bisnis ini, di dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, kita sebagai komunikator harus mampu berkomunikasi sehingga pesan yang bisnis yang ingin kita sampaikan bisa sampai dengan baik oleh audiens kita. Nah, caranya kita untuk memperoleh informasi itu bagaimana? Hanya bisa diperoleh melalui komunikasi. Jadi kita bisa mendapatkan informasi melalui komunikasi. Komunikasi ini nanti bisa melalui tertulis, melalui berbicara langsung. Itu kita lebih dapat mendapatkan detail apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Dalam komunikasi lisan, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita komunikasi personal, yaitu kedua presentasi, yang terakhir diskusi. Diskusi ini nanti akan dibagi lagi ke dalam materi berikutnya, yaitu komunikasi lisan dalam kelompok kecil. Nah, di dalam komunikasi personal ada beberapa hal yang kita perlu ingat sebagai poin-poin keberhasilan kita dalam berkomunikasi secara personal. Pertama, teman-teman wajib mencatat poin-poin penting. Ketika kita berbicara dengan audiens kita, apa yang mereka butuhkan, dan kita harus mencatat. Dan kalau misalnya kita tidak mau melakukan mencatat, kita bisa menggunakan alat bantu. Alat bantu ini mungkin recorder, kemudian bagaimana kita menggunakan visualisasi untuk mendukung data kita supaya audiens kita yakin bahwa kita yang akan komunikasikan ini benar-benar real atau benar-benar dibutuhkan oleh audiens kita. Kemudian yang terakhir itu kita perlu membuat sebuah highlight atau rangkuman apa yang kita telah komunikasikan sehingga pada akhirnya audiens kita ini merasa setuju untuk mempertimbangkan, minimal mempertimbangkan terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, di sini kita terbagi lagi mengapa harus mencatat poin penting. Tadi sudah disampaikan bahwa kita sebagai manusia tidak mungkin mengingat semua informasi tanpa mencatat. Yang kedua, dengan mencatat akan menimbulkan kesan positif bahwa si audiens kita itu sangat diperhatikan. Ya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan itu sangat diperhatikan. Ya, catatan, bila perlu buatlah daftar pertanyaan apa saja yang akan kita tanyakan berkaitan dengan topik-topik yang akan kita diskusikan. Catat poin penting saat terjadi diskusi atau tanya jawab meskipun itu tidak termaksud dalam daftar pertanyaan. Secara rata-rata kita akan mengingat 20% apa yang kita baca, 30% dari apa yang kita dengar, 40% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita katakan, 60% dari apa yang kita kerjakan, dan 90% dari apa yang kita lihat, dengarkan, katakan, dan kerjakan. Maka poin ini yang harus kita lakukan untuk tadi mencatat poin-poin penting sehingga kita bisa mendapatkan 90% ya. Lihat, dengarkan, katakan, dan kerjakan. Tips dalam komunikasi personal, pertama teman-teman juga harus bisa
menghilangkan ambiguitas. Ambiguitas itu makna ganda. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan kata-kata yang bijak, yang jelas, lugas. Jangan punya kata-kata yang bermakna ganda, ya. Kemudian sampaikan apa yang menjadi inti pertanyaan atau permasalahan. Tak perlu menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga atau beranalogi yang kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh audiens kita. Kemudian jangan terlalu panjang dalam berbicara sebab akan membuat orang kesulitan menangkap inti pembicaraan. Yang kedua, kita harus bertanya untuk memastikan. Jangan ragu teman-teman untuk bertanya hingga ditemukan inti pembicaraan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud yang disampaikan. Satu hal yang patut dipahami, bertanya membuktikan Anda memperhatikan, bukan memperlihatkan kita sebagai komunikator sebagai orang bodoh, ya. Nah, hal-hal yang dilarang saat hendak bertanya. Jangan bertanya sebelum lawan bicara Anda menyelesaikan pembicaraannya. Jadi kalau audiens kita sedang berbicara, kita jangan bertanya atau mengkat atau memotong pembicaraan yang sedang berlangsung. Yang kedua, jangan bertanya sedikit-dikit, bertanya untuk berusaha memahami, ya. Itu akan mengganggu sekali audiens kita, akan menganggap kita ini sebagai kurang kompeten dalam berbicara. Kemudian jangan bertanya bila Anda diberi buku manual sebelum Anda membacanya dengan tuntas. Jadi kalau diberi buku manual, kita ya jangan bertanya sebelum kita benar-benar paham gitu apa isi bukunya. Jadi kita benar-benar tahu dan kita bisa kupas tuntas dengan audiens kita. Dan poin keempat adalah jangan bertanya untuk menyudutkan. Jadi jangan pernah bertanya untuk menyudutkan suatu audiens kita. Apa yang perlu amat sangat diperhatikan saat terjadi komunikasi, ya? Kita perlu peka terhadap bahasa tubuh dan intonasi, ya. Teman-teman perlu lihat ada gerakan-gerakan yang namanya komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan, kemudian supaya bisa menarik, supaya bisa uh, yakin bahwa audiens kita ini juga tertarik dengan topik ini sangat penting. Dan kemudian intonasi suara kita pun harus benar-benar meyakinkan. Kalau memang ada kalimat tanya, jangan datar saja, tapi ada kalimat yang menekankan bahwa ini kalimat tanya, bahwa ini ada ekspresi yang kalian gunakan, ya. Jadi kalau misalnya ternyata memang satu peristiwa yang lucu, ya, ungkapkan ekspresi itu, ungkapkan dengan melalui intonasi dan gerakan tubuh yang menjadi komunikasi nonverbal kalian. Menurut teori interaksi dan komunikasi bahasa, menurut teori interaksi dan komunikasi bahasa tubuh memiliki bobot 55%, sedangkan intonasi berpengaruh sebesar 38% dari komunikasi. Jadi, teman-teman harus benar-benar memperhatikan supaya poinnya ini bisa berhasil. Jadi, dikatakan dari teori yang ada sekali lagi bahwa komunikasi bahasa tubuh memiliki bobot 55% dan intonasi sendiri berpengaruh sebesar 38% sebagai kunci keberhasilan komunikasi. Dan yang mengejutkan adalah apa yang Anda katakan hanya memiliki bobot 7% dalam komunikasi. Jadi poin-poin kita misalnya yang mau kita katakan terhadap audiens kita hanya berlaku 7% saja dalam komunikasi. Nah, di sini ada sikap tubuh dan kesan. Nah, kalau kita berbicara dengan sikap tubuh tangan di belakang, itu seolah-olah akan menimbulkan kesan bahwa kita akan menyembunyikan sesuatu, khawatir, atau menyembunyikan perasaan tertentu. Jadi, hindari ini ya teman-teman, tangan di belakang. Kemudian tangan bersilang di depan. Ini seakan-akan akan defensif, kurang menyukai apa yang sedang dihadapi. Kalau tangan di dagu, ini sikap tubuh ini menimbulkan kesan bahwa kita sedang berpikir, menganalisa. Dapat juga berarti nosam atau tergantung ekspresi mata, ya. Kemudian tangan di samping tubuh. Tangan di samping tubuh itu sikap kita bahwa kesan ini ya kan siap menerima informasi, tidak defensif.
Kalau kita sambil berbicara dengan memainkan pulpen atau membocor coretan yang tidak berarti, bahwa ini akan menimbulkan kesan bahwa tidak konsentrasi pada pembicaraan. Pikiran kita akan melayang-layang. Nah, kalau komunikatornya berbicara mengetuk-ketuk jari, menghela nafas, berulang-ulang, berkali-kali melihat jam, berarti ada kesan bahwa komunikator ini ingin mengakhiri cepat-cepat dalam komunikasinya. Kalau mengangguk-angguk, kalau di Indonesia sih berarti kesannya mengerti dan setuju ya. Tapi kalau di India ya mengangguk-angguk berarti kurang paham atau tidak dimengerti dan tidak setuju. Kaki menyelonjor, duduk agak melorot, berarti sikapnya kesannya akan menimbulkan malas tidak mengerjakan sesuatu yang serius. Kalau sikap tubuh kita telapak kaki sepenuhnya menghadap tanah, siap berarti kita akan menimbulkan kesan siap melakukan sesuatu. Mata terus-terusan tidak menghadap ke lawan bicara, berarti kita tidak memperhatikan secara penuh dari komunikasi kita. Mata lebih banyak melihat lawan bicara, berarti kita memperhatikan penuh. Tetapi perlu diingat nanti akan sekali-sekali ke teman-teman tidak perlu melihat atau menatap secara fokus. Ada beberapa waktu sekian detik untuk boleh lepaskan pandangan supaya apa? Supaya tidak terkesan seperti menekan, ya. Kemudian ada memalingkan muka atau pandangan saat sedang bicara. Berarti ini akan menimbulkan kesan ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Nah, kemudian ada tertawa senyum sinis yang sedang serius diskusi. Ini akan menimbulkan terkesan meremehkan. Ada juga sikap tubuh yang berbicara, bercanda dengan teman saat sedang serius menjelaskan. Ini akan menimbulkan kesan bahwa tidak menghormati orang yang dihadapinya. Dan terakhir di sini adalah berbicara dengan berdiri. Ini akan menimbulkan kesan mengisarkan pembicaraan tidak berlangsung lama. Ya. Dimaksud gunakan alat bantu tadi bisa dikatakan gambar, grafik, atau tulisan poin-poin yang mendukung pembicaraan kita. Satu hal yang tadi saya tambahkan lagi adalah menggunakan recorder. Recorder ini bisa sebagai alat bantu, tetapi perlu diingat adalah pada saat kita menggunakan recorder, sebaiknya kita perlu melakukan izin terhadap audiens kita. Terkadang audiens kita belum tentu senang dengan sesuatu hal yang tersebut yang kita gunakan. Kelebihan kita ketika menggunakan alat bantu yaitu kita akan mencitrakan kita lebih siap dalam melakukan pekerjaan dan meminimalisasi kesalahan pahaman atau misunderstanding. Nah, pada saat kita sampaikan rangkuman adalah begitu penting karena apa? Karena biasanya dalam komunikasi personal sesudah berbicara panjang lebar, tetapi pertanyaan inti-intinya belum terjawab. Untuk itu teman-teman perlu sampaikan poin-poin penting pada akhir pembicaraan. Masing-masing pihak bisa saling mengkoreksi bila ada kesalahpahaman atau penambahan. Ya, saya ambil contoh. Jadi misalnya kita akan menyampaikan bahwa informasi ini akan dilakukan pada tanggal sekian. Ini akan menimbulkan kesan atau mengingat ternyata waktu pelaksanaan atau pemberian komunikasi bisnis ini hanya berlaku pada tanggal sekian. Nah, ternyata kalau misalnya audiens kita merasa salah, saya tidak bisa pada tanggal sekian, maka akan timbul satu koreksi atau kesalahpahaman atau penambahan. Begitu. Kemudian ada presentasi. Presentasi juga sebagai kesempatan bagi seseorang komunikator untuk mendapatkan penilaian yang plus sehingga untuk membangun citra diri yang positif. Jadi pada saat kita presentasi, teman-teman berarti mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penilaian plus, membangun citra diri yang positif. Dalam presentasi bekerja sangat berbeda dengan presentasi saat mahasiswa mengerjakan tugas akhir. Kenapa berbeda? Tujuannya hanya mendapatkan nilai pada saat presentasi tugas akhir. Namun dalam dunia kerja, fungsi inti presentasi adalah hasrat meyakinkan orang lain selain mendapatkan penilaian bagus. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Ini adalah presentasi pada saat kita bekerja.
tips yang digunakan demi suksesnya presentasi, pertama teman-teman ya wajib mempersiapkan mental. Mental ini sangat diperlukan agar teman-teman tidak grogi, tidak terbata-bata saat bicara, tidak berkeringat dingin, sehingga materi pun maupun alat bantu dengan matang itu juga harus dipersiapkan. Dengan kata lain, ini persiapan ini tidak hanya secara fisik tetapi juga secara materi harus teman-teman persiapkan. Kemudian ada pembukaan yang menarik yang harus teman-teman siapkan, tidak monoton, tidak kaku. Dan kemudian poin ketiga adalah berikan penekanan pada poin-poin penting dalam komunikasi. Keempat, gunakan fakta-fakta yang mendukung komunikasi bisnis teman-teman. Tadi alat bantu sebagai teman-teman gunakan, yaitu baik materi ya, alat bantu yang bisa digunakan. Kemudian juga perhatikan bahasa tubuh, intonasi, serta kontak mata. Dan terakhir adalah perhatikan pertanyaan dan komentar. Ada 12 poin kesalahan dalam presentasi. Pertama, teman-teman belum benar-benar memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, tidak menggunakan ilustrasi apapun, sehingga gambaran dalam komunikasi itu terkesan kaku, ya. Hanya membacakan slide, tidak menjelaskan poin-poin penting dalam slide. Berbicara terlalu cepat, terbata-bata dan intonasi datar. Ini banyak sekali yang terjadi dalam komunikasi dalam presentasi. Selain itu ada juga yang namanya kesalahan yang berikutnya adalah menggunakan informasi atau data yang salah. Ini sangat fatal sekali ketika kita mempresentasikan ternyata datanya salah. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Tangannya kemana-mana seperti komunikasi verbal dan verbal, tetapi tangannya terlalu banyak gerakan-gerakan yang sehingga membuat audiensnya ini pusing melihatnya. Kemudian tidak membuat handout. Handout itu adalah catatan, ya, catatan-catatan kecil sehingga teman-teman bisa sekali-kali membaca atau meyakini, mengingat kembali apa yang ingin dipresentasikan. Kemudian tidak menyediakan handout yang cukup, ya, handoutnya mungkin kebesaran. Tidak mencek alat kelengkapan sebelum memulai, ya. Ternyata dalam presentasi alatnya tidak bisa digunakan atau mengalami gangguan. Kemudian ada defensif terhadap masukan. Ketika ada masukan setelah akhir presentasi, kita tidak menerima dan menolak dari masukan yang ada dari audiens kita. Pada saat diskusi, teman-teman harus mengungkapkan sebuah ide, ya. Ide apa yang supaya membangun teman-teman yang lain, kelompoknya mempunyai gagasan lagi. Jadi gagasan ini akan dikembangkan menjadi sebuah ide besar. Pada saat diskusi juga harus mencatat poin-poin penting. Supaya apa? Supaya terangkum semua. Dan poin ketiga adalah fokus dalam diskusi tersebut, menghargai orang lain dalam sikap tubuh kita, intonasi tubuh kita, intonasi suara kita, kemudian adalah mengikuti hasil kesepakatan yang ada. Ya. Ciri-ciri diskusi yang kurang efektif adalah tidak ada agenda pembahasan yang jelas. Jadi ketika kita berdiskusi hari ini, tidak ada agenda apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita hasilkan. Kemudian tidak ada hal spesifik yang ingin dibicarakan. Nah, yang poin ketiga adalah NATO. No action talk only, hanya bicara tapi tidak ada aksinya, ya. Seperti itu. Kemudian poin keempat adalah manajemen konflik yang lemah. Ketika ada yang berargumen dan teman yang satu lagi berargumen, tidak ada yang menengahi sehingga sama-sama pihak dalam diskusi itu merasa pendapatnya adalah yang paling benar. Kemudian ada peserta diskusi kurang partisipasif, ya. Jadi datar, semuanya ditanya diskusinya ini bagaimana, menarik atau tidak, semuanya tidak ada yang menjawab. Sudah dipahami atau tidak, semua tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berkomentar. Kemudian ada juga yang pada saat diskusi ini menimbulkan kurang efektif, yaitu ketika ada yang mendominasi. Hanya satu orang yang berbicara terus sementara yang lain pasif, begitu. Nah, teman-teman mahasiswa dapat berlatih dalam berkomunikasi yang baik.
Pertama, ya, pertama, tidak peduli sangat menarik atau tidaknya perkuliahan, usahakanlah untuk menangkap inti pesan yang disampaikan. Ya, pada saat perkuliahan, walaupun tadi dibilang tidak menarik atau tidak peduli, tetapi cobalah tangkap inti yang pesan yang disampaikan. Ya, kemudian teman-teman mahasiswa bisa terlibat aktif dalam pembahasan materi di kelas. Coba membuat slide presentasi dengan baik. Jagalah kontak mata saat sedang berbicara, baik terhadap orang yang Anda anggap penting atau bahkan tidak penting sama sekali. Sebelum rapat atau diskusi disepakati durasi rapat, poin-poin pembahasan, dan ingatkan teman secara elegan saat melenceng dari inti pembahasan. Ya, misalnya kalau temannya sudah melenceng dari inti pembicaraan, kita tidak perlu bilang ini sudah keluar dari pembicaraan, tetapi kita bisa mengingatkan, maaf, apakah dari poin ini yang akan dimasukkan, atau mungkin bisa dibilang sebaiknya berbicara durasinya dengan yang tepat karena mengingat keterbatasan durasi, ya. Kemudian ada terlibat aktif dalam rapat dan jangan ragu mengambil tanggung jawab bila merasa mampu. Yang ketujuh, bila terjadi perselisihan dalam diskusi, cobalah berunding dengan mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, atau dengan kata lain win-win solution, ya. Kemudian ada catat semua janji dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kesalahan umum dalam berkomunikasi lisan, kita terlalu gugup, ngomongnya terbata-bata, dan kontak mata yang kurang baik. Kontak mata kurang baik tadi dibilang bisa saja teman-teman terlalu fokus ke audiens kita atau ke lawan bicara kita, tetapi ya, teman-teman tidak sekali-kali menghilangkan bukan menghilangkan, ya, mengalihkan pandangan kita terhadap audiens kita. Boleh teman-teman mengalihkan pandangan kita sesekali sehingga tidak terkesan menekan atau terkesan impresif atau superior terhadap lawan bicara kita, ya. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan komunikasi kita, jangan terlalu panjang bertele-tele, ya. Kemudian ada poin keempat adalah kurang menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Nah, ini poin keempat ini berkaitan dengan tadi, kita tidak tahu informasi apa yang dibutuhkan bahwa audiens kita, sehingga kita seolah-olah kurang menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Kemudian ada volume suara kita yang tidak sesuai. Pada saat kalimat bertanya ternyata kita datar. Pada saat kita ada satu ekspresif yang kita harus sampaikan, ternyata kita tidak bisa menyampaikan ini secara jelas dengan intonasi yang ada, ya. Terakhir, dalam komunikasi lisan, keberhasilannya ini saya kutip adalah jadilah diri sendiri. Tidak perlu terlalu bersusah payah membuat orang lain terkesan, namun bukan berarti kita ketika menjadi diri sendiri tidak memperdulikan atau membuat orang lain berkesan seperti itu, ya. Jadi demikian untuk presentasi penyampaian materi mengenai komunikasi lisan pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan di WA Group. Kemudian teman-teman, nanti akan saya bagikan tugas di Google Classroom bagaimana melatih kemampuan komunikasi lisan kita dalam bentuk presentasi. Oke, saya akhiri perkuliahan pagi hari ini. Semangat pagi, tetap jaga kesehatan selalu.